Kita lanjutkan pemirsa JMTV di sesi terakhir podcast kita pada hari ini, masih berbincang-bincang bersama Bapak Kadis Perindak Kabupaten Lombok Barat seputar strategi pengimplementasi di Lombok Barat. Kalau kita melihat ini Pak Kadis, ya. Lombok Barat ini kan daerah subur Pak ya. Ya. Kita lihat, saya saja Pak Kadis kadang-kadang kalau perjalanan dari rumah menuju kantor tuh Pak, saya kagum Pak melihat hamparan sawah-sawah kita di samping kiri kanan bypass itu Pak, luar biasa sumbernya Barat rumah. Dengan hijau ya? Ya. Aduh, saya kagum Pak dengan kesuburan pertaniannya di Lombok Barat Pak. Belum itu baru padinya Pak ya? Ya. Belum cabai, belum yang lain-lainnya Pak. Palawija yang lainnya. Itu menurut saya itu salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa Pak. Ya. Pak Kadis untuk Lombok Barat. Belum dari kalau kita melihat itu baru dari sisi pertaniannya Pak. Ya. Belum kita melihat dari sisi kelautannya Pak. Ya. Dengan hasil penangkapan ikan yang cukup besar juga di Lombok Barat Pak Kadis. Yang ini otomatis akan mencukupi kebutuhan pangannya masyarakat Lombok Barat Pak Kadis. Ya. Nah, dengan segala potensi Lombok Barat itu Pak Kadis, apakah Lombok Barat ini dari sisi kebutuhan bahan pokok Pak itu bisa terpenuhi dari produksi daerah sendiri atau kita masih mendatangkan dari daerah luar Pak Kadis? Oke. Jadi begini Pak Dewa ya, kembali para pemirsa saya sampaikan bahwa langkah-langkah strategi yang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan lakukan terkait dengan ketersediaan bahan pasokan pangan, yakni kita tetap lanjutkan jadwal untuk pemantauan ke pasar, pengecekan harga bahan pokok. Nah, itu jadi salah satu tugas kami dari Disperindak ya kan, untuk mengecek standar harga tersebut masih terjangkau sama masyarakat apa enggak. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, di pasar ini tentu tidak hanya di pasar pasar tradisional gitu ya, tapi di pasar modern pun, artinya di retail modern juga kita lakukan pemantauan harga bapok tersebut. Nah, kemudian langkah yang kami berikutnya, yakni ketika melihat ketersediaan tersebut dirasakan minim dari ketersediaan, maka kami lakukan kerjasama dengan instansi terkait dan sekaligus ini menjadi tugas untuk diberikan laporan kepada petugas Satgas Pangan gitu ya. Nah, jadi koordinasi yang terpenting kepada Satgas Pangan ini untuk ketersediaan di tempat-tempat penampungan ataupun di gudang distributor gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika ketersediaan ya di gudang ataupun di penyimpanan yang lain, maka langkah yang kami tempuh adalah berkoordinasi dengan stakeholder atau pemerintah di daerah lain untuk memberikan pasokan tambahan bahan pokok tersebut. Nah, ketika kalau itu sudah mengalami situasi yang cukup kritis terkait dengan ketersediaan di dalam daerah, maka kami lakukan koordinasi dengan stakeholder atau pimpinan daerah yang dekat dengan Kabupaten Lombok Barat, katakanlah misalkan di Mataram ataupun di Lombok Tengah. Ya, tentu ini juga tidak terlepas dari hasil survei kami ketika ketersediaan di daerah lain itu melebihi, maka koordinasi kami untuk kita saling
memberikan bantuan terkait dengan ketersediaan itu menjadi salah satu tugas dari dinas terkait seperti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ya. Artinya Pak Kades berarti hasil anggaplah hasil produksi bahan pokok yang di Lombok Barat itu faktanya tidak mencukupi Pak, sehingga harus kadang-kadang di saat tertentu atau untuk bahan pokok tertentu harus mendatangkan dari daerah lain itu. Hasil produksi tidak mencukupi itu gimana? Ini kan gambaran ketika kita mengalami defisit ketersediaan pasokan barang tersebut. Nah, seandainya kalau akan terjadi jauh dari harapan ketersediaan tersebut, maka itu adalah langkah pemungkas dari kami untuk berkoordinasi dengan Pemda tetangga, katakanlah di pemerintah kota Mataram, kemudian Kabupaten Lombok Tengah, secara teknis agar ketersediaan dari bahan pokok tersebut bisa kemudian dibantu dalam hal pemenuhan ketersediaan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Ini kan gambaran ketika mengalami jauh kekurangan dari ketersediaan tersebut. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, sampai hari ini bahwa ketersediaan tersebut masih belum ada ide langkah kita untuk lakukan kerjasama dropping bahan pokok tadi. Kenapa? Karena sudah dirasakan cukup untuk beberapa bulan ke depan, bahkan sampai menjelang Hari Raya Idul Adha pun insya Allah dengan stok barang tersedia tersebut akan terjamin dan aman secara bahan pokok yang ada. Terkait itu Pak Kades, memang akhir-akhir ini ada muncul nih isu panik buying ini Pak, di mana masyarakat terutama mau menghadapi bulan puasa dan lebaran itu khawatir dengan stok barang yang ada, stok pangan yang ada, misalnya beras dan yang lainnya Pak, sehingga muncul adanya isu panik buying ini Pak. Apa kemudian langkah-langkah perindak Pak? Karena kembali ke tadi Pak, demand dan supply ini kan seolah-olah menjadi tanggung jawabnya perindak Pak di pasar ini Pak. Apa kemudian langkah-langkah yang diambil oleh perindak sendiri Pak untuk mengendalikan harga sehingga masyarakat tidak perlu panik buying gitu Pak? Ya, ini kan istilah panik buying ini ketika ketersediaan bahan pokok tersebut jauh dari harapan dan akan mengundang inflasi kenaikan harga. Nah, pada kali ini program kami tetap jalan sekalipun terkait dengan OPM, operasi pasar murah, ataupun gerakan pangan murah yang dilakukan oleh Ketahanan Pangan. Ya, kami masih punya jadwal ya untuk turun ke masyarakat, ya membantu masyarakat bekerja sama dengan mitra kami, ya baik dengan BI, kemudian Bulog, ataupun beberapa mitra kerja yang lain terkait dengan distributor yang lain, ya seperti di Bulog, termasuk juga dengan Alfamart, Indomart ini, mereka juga ikut membantu untuk menurunkan, memberikan harga yang stabil. Ya, dia berbeda harga ketika kita melakukan operasi pasar itu, ya, dengan harga yang ada di retail modernnya sendiri. Ini luar biasa itu bisa membantu masyarakat. Salah satu contoh bila hari waktu di Dasan Treng itu sampai 2-3 kali dari karyawan Indomart maupun Alfamart, ya, karena ketersediaan di lokasi pasar murah, mereka ngambil lagi barang untuk didistribusikan ke lokasi tempat pasar murah tersebut. Nah, hari ini luar biasa selaku mitra kami yang selama ini
ikut mendukung program operasi pasar Iya. atau gerakan pasar murah itu. Iya. Tapi luar biasa nih Pak Kabia, ada dukungan dari selain stakeholder yang ada di Jawa Barat, tapi dukungan dari mitra-mitra kerja lain juga mendukung Pak. Ya, alhamdulillah Betul, tetap jalan semuanya. mendukung, Pak, ya. Ya. Ya, betul Pak Kadis. Nah, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak, berarti kan kesimpulannya terkait dengan stok pangan yang ada, masyarakat tidak perlu panik buying, Pak Kadis. Insya Allah Ya, harapan karena- kita seperti itu. Ya, dari sisi ketersediaan masih terjaga, Ya. stabil harga juga terjaga juga, Pak Kadis. Ya. Baik. Nah, terkait dengan upaya-upaya ke depan, perannya Perindak ini Pak Kadis dalam mengendalikan inflasi di Jawa Barat, Pak Kadis, terkait dengan inovasi-inovasi yang mungkin Bapak akan rencanakan Pak ke depan dalam menjaga stabilitas inflasi di Jawa Barat. Kami contohkan aja nih Pak Kadis. Ya. Kalau daerah lain seperti Batam, Pak. Ya. Batam itu punya inovasi memiliki pasar TPID, Pak. Pasar TPD. Batam itu Pak, sama persis ini Pak dengan yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin hanya istilahnya hanya beda Pak. Tadi Ya. Bapak sampaikan bahwa mitra distributor yang ada juga ikut membantu ketika terjadi operasi pasar murah gitu Pak. Ya. Tapi kalau di Batam ini Pak diistilahkan dengan pasar TPID gitu Pak. Kemudian kalau kita contoh Batam lagi Pak, mereka juga ada punya asosiasi distributor. Ya. Nah kira-kira kalau Lombok Barat inovasi-inovasi ke depan apa Pak? Terkait dengan mengendalikan inflasi ini dari tupoksinya Perindak sendiri, apa Pak kira-kira inovasinya Pak? Ya. Terima kasih ya. Ini kembali lagi pertanyaannya terkait dengan inovasi yang bisa kami lakukan terkait dengan penurunan harga tersebut yang tadi juga dikatakan antisipasi panic buying tersebut. Nah, mungkin ini terobosan yang harus kami lakukan, yakni pembenahan infrastruktur dulu, infrastruktur pasar, ya kan, sehingga daya saing para pedagang di situ tidak terlalu over. Artinya saya ingin melakukan lokalisasi para pedagang beras di satu tempat, kemudian para pedagang sayur di satu tempat, yang menjual atau para pedagang palawija juga di satu tempat gitu ya. Nah ini ketika itu nanti ditertibkan ya kan, insya Allah bisa kita kontrol lebih intens terkait dengan perbedaan harga di antara satu pedagang ke pedagang yang lain. Nah kemudian selanjutnya akan lebih memudahkan kami untuk melakukan pemantauan harga tersebut, sehingga karena ditempatkan di satu areal, di satu lokasi, nah pasti akan kentara nanti ketika satu pedagang ini akan menaikkan harga terlalu berlebihan. Nah mungkin sementara temannya yang lain tetap stabil untuk membantu masyarakat dari harga yang dari harga yang bisa terjangkau gitu. Nah mungkin ini terakhir Pak. Ya. Pak Kadis, mungkin ada himbauan Pak. Ya. Dari Perindak sendiri, dari Pak Kadis sendiri nih, selaku Kadis Perindak kepada seluruh masyarakat Lombok Barat Pak, terkait dengan bagaimana upaya menjaga stabilitas inflasi di Lombok Barat. Jadi ada yang mau disampaikan Pak sebagai himbauan dari Perindak gitu Pak. Ya, dalam hal ini saya harapkan kepada masyarakat ya bahwa himbauan kami terkait dengan menjaga atau antisipasi dari inflasi tersebut, yakni kami dari tim TPD akan melakukan beberapa terobosan-terobosan, yakni tetap menjalankan program kegiatan OPM ya, kemudian melakukan sidak harga, kemudian sidak gudang, nah kemudian memantau harga di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dan kedepannya mudah-mudahan
kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini melakukan terobosan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk melakukan pemenahan usulan untuk revitalisasi pasar yang banyak sekali pasar kita yang sudah terlalu lama gitu ya, terlalu lama. Ini juga mengkhawatirkan daripada pedagang-pedagang kita dan memberikan imbas kepada kewajiban kita untuk menagih PAD. Ketika nanti pasar yang tidak situasinya tidak kondusif ya, menjadi kekhawatiran juga para pedagang itu untuk membayar kewajiban mereka gitu ya, baik dalam kewajiban cukainya ataupun membayar sewa toko dan sebagainya. Jadi harapan kami ke depan ya tetap kami bekerja sama dengan beberapa stakeholder kepala OPD terkait untuk menjaga stabilitas harga dengan berbagai macam upaya yang kita bisa lakukan bersama-sama dengan tim TPD Kabupaten Lama Barat. Jadi barangkali ini yang bisa kami sampaikan, Ya. Pak Dewa. Nah, tadi kalau masyarakat ingin tahu Pak, jadwal dan tempat dilaksanakan OPM itu dapat infonya di mana Pak? Kalau masyarakat ingin mengetahui kapan dan di mana mau diadakan OPM itu, Perindak sendiri menyampaikannya lewat saluran informasi. Ya. Jadi informasinya langsung kepada melalui tim TPID, kemudian ketika nanti akan ditempatkan di satu wilayah kecamatan, kita informasikan juga kepada camat, termasuk juga mandor yang ada di wilayah tersebut. Nah, tetapi tidak kalah penting untuk informasi tersebut di backup penuh oleh Diskominfo gitu ya, karena kami selalu share kepada grup OPD ya untuk kemudian ditindaklanjuti oleh petugas. Masuk juga dalam TPD Pak ya? Ya, untuk memberikan informasi yang valid terkait dengan data TPD gitu. Karena kita juga dipantau dari Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan tidak boleh hadir kalau dari petugas Diskominfo pada saat apel siaga pembukaan Rakornas tersebut. Ya. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu hadir di podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, harapannya mudah-mudahan Pak Kadis tetap diberikan kesehatan Pak. Amin. Terus Pak bisa berkontribusi dalam menjaga stabilitas inflasi di Jawa Barat. Ya, insyaallah. Baik, pemirsa JMTV, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bapak Haji Masum, SPJ MTB, Kepala Dinas Perindak Kabupaten Lombok Barat. Jangan lupa tetap ikuti podcast kami di tema-tema yang berikutnya. Tetap di Server podcastnya Lombok Barat yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh inovatif dan inspiratif. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube kami. Sampai jumpa di edisi dan tema yang lain. Selamat siang.